ratio, responsibility, attitude, teamwork, innovation, and open communication. Halo rekan-rekan profesional, para calon QS, calon CM atau calon PM. Senang kita ketemu lagi untuk sharing materi jenis-jenis kontrak kerja konstruksi. Istilah kontrak konstruksi merupakan terjemahan dari construction contract. Kontrak kerja konstruksi merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Kontrak kerja konstruksi merupakan dokumen yang berisi persetujuan antara dua pihak yang secara sukarela mengikatkan diri masing-masing dalam persetujuan tersebut dalam menyelenggarakan jasa konstruksi, yang mana masing-masing pihak harus tunduk dengan kontrak yang telah dibuat. Menurut pengaturannya, kontrak kerja konstruksi paling tidak mencakup 16 pengaturan mengenai 1. Para pihak, memuat identitas para pihak secara jelas. 2. Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan, harga satuan, dan batasan waktu pelaksanaan. Berikutnya, yang nomor 3, ada masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan waktu pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa atau kontraktor. 4. Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pemberi tugas untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa atau kontraktor untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa, serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi. 5. Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. 6. Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pemberi tugas dalam melakukan pembayaran hasil layanan jasa konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran. 7. Wan prestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan. 8. Penyelesaian perselisihan atau dispute, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat tidak kesepahaman. 9. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. 10. Keadaan memaksa atau force majeure, memuat tentang kejadian yang timbul di luar kemauan atau kemampuan para pihak,
yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak atau para pihak. 11. Kegagalan bangunan harus memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungan atau pertanggungjawaban kegagalan bangunan. 12. Perlindungan pekerjaan atau asuransi tenaga kerja membuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosialnya. Dalam hal ini harus mencantumkan tentang K3. Yang berikutnya untuk ketentuan nomor 13 yaitu perlindungan terhadap pihak ketiga. Selain para pihak dan pekerja, harus juga memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan atau kematian dari pihak ketiga. Yang berikutnya, nomor 14 adalah aspek lingkungan. Di dalam kontrak harus juga mencakup aspek lingkungan, yaitu memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan. 15. Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan. Dan yang ke-16, harus juga mencantumkan pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Juga harus dicantumkan jalur yang akan ditempuh, apakah lewat pengadilan biasa atau arbitrase. Di dalam dokumen kontrak, secara tradisional, isi dari dokumen tersebut ada 3 poin. Yang pertama, surat perjanjian. Yang kedua, lampiran-lampiran yang berisi gambar, spesifikasi, daftar kuantitas dan harga, berita acara unleasing, metode konstruksi, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, penawaran harga. Juga ditambahkan dengan lampiran-lampiran yang berikutnya, yaitu berupa berita acara klarifikasi atau negosiasi, lampiran lain yang dianggap perlu, surat keputusan pemenang, SPK, dan berita acara penyerahan lahan atau penyerahan lokasi proyek. Sedangkan secara internasional, standar condition of contract dari PIDIC atau GT dan ISE, isi kontrak dokumen meliputi agreement, notice to process, letter of acceptance, tender proposal, condition of contract baik secara general maupun spesial, specification, drawing, dan bill of quantity. Biasanya di dalam pelaksanaan kontrak banyak yang mempertanyakan dari sekian dokumen itu hierarki dari dokumen tersebut seperti apa. Dapat saya sampaikan bahwa secara hierarki dokumen yang lebih mengikat yaitu dari nomor 1 sampai nomor 8. Yang pertama adalah contract agreement, letter of acceptance, letter of tender atau kontraktor proposal, particular condition, general condition, specification, drawing, dan bill of quantity. Kalau ada dokumen lainnya juga bisa itu setelah bill of quantity.
Kita lanjut ke jenis kontrak proyek konstruksi. Berdasarkan metode pengadaan atau procurement method, jenis kontrak dibagi menjadi 3. Dari bill kontrak, ada pemisahan antara kontraktor dan antara perencana dan pelaksanaan. Yang kedua ada design and build kontrak. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu desain atau manajemen kontrak. Di sini ada yang seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, ada PM atau CM. Terus sedangkan menurut cara terjadinya, jenis kontrak dibagi menjadi 3, yaitu dari hasil tender, penunjukan, dan negosiasi. Menurut penentuan harga, jenis kontrak terdiri dari 5, yaitu fixed price atau lump sum price, fixed unit price atau harga satuan, escalation, cost plus P, dan target estimation with penalty atau intensive P. Jenis-jenis kontrak konstruksi menurut Kepres 80 tahun 2003 berdasarkan bentuk imbalannya ada 5 jenis, yaitu lump sum, harga satuan, gabungan lump sum dan harga satuan, prosentase, terima jadi atau turnkey kontrak. Sedangkan berdasarkan jangka waktu pelaksanaannya, jenis kontrak ada 2, yaitu tahun tunggal dan tahun jamak. Mari kita bahas satu persatu. Bill kontrak. Jenis ini merupakan kontrak kerja yang menitikberatkan kepada implementasi dari rencana desain proyek yang sudah ada. Jadi tugas pemborong hanya membangun saja. Kontrak jenis ini dibagi menjadi 2, yaitu fixed price kontrak dan prime cost kontrak. Fixed price kontrak. Kontraktor menyelesaikan pekerjaan berdasarkan harga yang disetujui dan pelaksanaannya menurut tender dokumen yang telah ditetapkan dan diterima oleh kontraktor. Pengertian fix di sini adalah gambar pelaksanaan fix, spesifikasi fix, dan desain tidak berubah lagi. Semua yang akan dikerjakan sudah jelas. Bila mana harga yang sudah ditetapkan, maka tidak dapat diubah lagi. Meskipun dalam kontrak mungkin terdapat butir yang memperkenalkan eskalasi harga. Fixed price kontrak meliputi kontrak lump sum dan kontrak unit price. Kontrak lump sum merupakan kontrak yang menyatakan bahwa harga keseluruhan yang akan terbayarkan oleh pihak owner kepada pihak kontraktor untuk sejumlah pekerjaan konstruksi. Pekerjaan yang dilakukan dalam kontrak semacam ini memerlukan gambar kerja yang jelas, spesifikasi dan dokumen tender yang akurat, di mana kedua belah pihak mempunyai satu interpretasi yang sama terhadap isi dan maksud dari dokumen tender tersebut. Pada kontrak ini, semua risiko pekerjaan termasuk kemungkinan adanya penyesuaian harga akan menjadi tanggungan pihak kontraktor. Berikutnya, kontrak unit price atau kontrak harga satuan adalah suatu kontrak yang menitikberatkan biaya per unit volume, per unit panjang, atau per unit luas atau berat. Variasi dari unit price kontrak yaitu flat rate atau sliding rate. Harga yang akan dibayarkan oleh pihak owner kepada pihak kontraktor
berdasarkan ketentuan dari hasil pengukuran volume di lapangan atas pekerjaan yang benar-benar sudah selesai pengerjaannya oleh pihak kontraktor. Selanjutnya, prim cost atau cost plus P kontrak. Pemilik mengganti ongkos yang dikeluarkan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaannya, ditambah dengan suatu bentuk tambahan ongkos untuk upah kerja dan jasa pemborong. Ada beberapa bentuk cost plus P kontrak, antara lain cost plus percentage P kontrak, di mana fee atau biaya tambahan berdasarkan persentase tertentu dari biaya fisik pekerjaan yang dihasilkan. Kontrak ini memiliki mekanisme untuk menekan biaya dan waktu. Kedua, cost plus fixed fee kontrak. Fixed fee yang dimaksud adalah jumlah fee tertentu, tidak tergantung pada besarnya biaya fisik pekerjaan. Kontrak ini lebih baik dari cost plus percentage P kontrak. Cost plus variable percentage kontrak. Kontrak ini merupakan perbaikan dari yang sebelumnya, di mana kontraktor didorong untuk bekerja lebih efisien, karena fee kontraktor dikaitkan dengan biaya yang sebenarnya atau actual cost dari pekerjaan konstruksi. Target estimate kontrak. Kontrak jenis ini, fee aktual yang dibayarkan kepada pemborong akan bertambah atau berkurang berkaitan dengan deviasi yang terjadi dari biaya yang sebenarnya terhadap biaya yang diperkirakan. Target cost ditetapkan oleh pemborong, jadi kontraktor diberikan hadiah atas keberhasilannya untuk menghemat biaya. Yang berikutnya, garansi maksimum cost kontrak. Kontraktor menawar fee-nya dan sekaligus menjamin total nilai proyek tidak akan melebihi dari suatu harga tertentu atau maksimum. Pengeluaran yang terjadi di atas harga maksimum akan menjadi beban kontraktor. Yang berikutnya, compatible cost kontrak. Pemilik mempekerjakan kontraktor kepercayaannya secara cost plus basic dan meneliti pengeluaran-pengeluaran yang terjadi sampai suatu saat dapat dibuat suatu kontrak dengan sistem lump sum atau unit price. Yang terakhir, cost plus time and material kontrak. Kontrak jenis ini untuk pekerjaan atau borong kerja saja dengan atau tanpa materialnya berdasarkan waktu kerja. Design and build kontrak. Bila mana pekerjaan konstruksinya mencakup perencanaannya sekaligus. Variasi dari sistem kontrak ini adalah turnkey dan negosiasi kontrak. Turnkey kontrak mulai dari studi awal, pelaksanaan, dan penyediaan dananya diatur dan dikerjakan oleh kontraktor. Pemilik hanya turnkey atau putar kunci pada waktu proyek telah selesai dan mulai mengoperasikannya. Tugas pemilik selanjutnya hanya membayar atau mencicil kembali biaya proyek yang dikeluarkan oleh kontraktor berdasarkan nilai yang disepakati antara pemilik dan kontraktor. Yang berikutnya, negosiasi kontrak. Dilakukan kepada proyek-proyek yang sifatnya rahasia
atau proyek yang memerlukan keahlian khusus yang hanya dimiliki oleh satu atau dua kontraktor khusus atau kontraktor spesial. Desain manajemen kontrak. Pekerjaan mengelola proyek mulai dari konsep sampai selesai dan siap dipakai dapat dikerjakan oleh pemilik sendiri apabila memiliki staf ahli dalam organisasinya. Namun, bila mana tidak ada staf ahli ataupun pemilik tidak punya waktu untuk mengelola proyek tersebut, maka pengelolaan tersebut dapat dikontrakkan pada suatu organisasi profesional. Variasi manajemen kontrak antara lain project manajemen kontrak, yaitu pemilik menetapkan sebuah tim yang dipimpin oleh project manager untuk mengelola proyek dari tahapan konsepsional sampai selesai. Yang kedua, construction management kontrak. Pelaksanaan seluruh pekerjaan biasanya dipecah-pecah sedemikian rupa. Cara kontrak semacam ini dilakukan pada pekerjaan konstruksi yang besar dan harus dapat diselesaikan secepat mungkin. Kontrak kerja mana yang akan digunakan bergantung pada kesepakatan bersama antara para pihak, yaitu dari pihak owner dan pihak kontraktor. Kontrak lamsam dan kontrak terima jadi atau turnkey memang terlihat lebih menguntungkan pihak owner